Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati segenap kaum muslimin muslimat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh barokah ini saya akan sedikit menjelaskan tentang istilah takwa. Takwa adalah sebuah istilah atau kata yang sudah tidak asing bagi kita umat Islam, karena saking seringnya kata takwa disebutkan di dalam Al-Quran juga di dalam Al-Hadis. Kalau kita merujuk kepada makna secara istilahnya, takwa yaitu imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya tentunya, dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu takwa. Sedangkan kata takwa ini sangat berhubungan erat dengan kata iman. Iman. Sebagai contoh dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 3 disebutkan di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati atau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam atau dalam keadaan husnul khatimah. Dalam ayat ini Allah secara langsung sudah memberikan korelasi atau memberikan hubungan antara takwa dengan iman. Yang menjadi munada di situ adalah amanu alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Ini bukan hanya ya ayuhan nas, bukan, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Artinya kalau orang itu benar-benar adalah orang yang iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat dan lain sebagainya, maka otomatis orang itu bertakwa kepada Allah. Kemudian diperkuat lagi di dalam surat Al-Ahzab ayat 71. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum ila akhir ayat. Di situ Allah sekali lagi memberikan hubungan atau memberikan ta'alluq, menjelaskan bahwa ada hubungan khusus antara iman dan takwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sekali lagi, tidak hanya ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini waqulu qawlan sadida, dan ucapkanlah dengan ucapan-ucapan yang benar. Ini dari dua ayat itu saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa takwa adalah sangat erat hubungannya bagi kita umat Islam, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah. Oleh karena itu jangan tinggalkan takwa, sebagaimana hadis Kanjeng Nabi bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta, takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dimanapun ini bukan hanya bertakluk pada tempat saja, tetapi juga bertakluk dengan keadaan. Artinya dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan sakit atau sehat, dalam keadaan sendiri maupun di hadapan orang lain. Dimanapun kita berada, takutlah kepada Allah. Ini, jika takwa ini dilakukan dengan terus-menerus, maka akan muncul yang namanya istilah kedua, yaitu istiqomah. Jadi takwa ketika dilakukan terus-menerus, maka muncul yang namanya istiqomah. Dawuhnya Kanjeng Nabi wonten hadis, al istiqomatu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu ajek, kontinu, terus-menerus. Tidak hanya sekali dua kali, tapi menjadi kebiasaan, menjadi pengadatan. Ini merupakan karomah atau keramat atau
atau kemuliaan yang paling utama, yang paling bagus dari keramat-keramat yang lain. Artinya ketika seseorang sudah takwa dan takwa itu dilakukan terus-menerus secara istiqomah, secara kontinu, maka berarti orang itu sudah disebut muttaqin, sudah disebut mukminin, juga sudah disebut orang yang istiqomah, dan juga disebut orang yang memiliki karomah melebihi karomah-karomah yang lain. Masya Allah. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah berfirman di surat Fussilat ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang arti bebasnya adalah, hai orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang mengucap Allah Rabbunallah, Pangeran Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah melakukannya. Artinya Rabbunallah artinya dia melakukan takwa itu, melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian tsumastaqam, kemudian dia istiqomah, tidak hanya sekali, dua kali, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, tidak, tapi selama hayat masih dikandung badan dia melakukan itu. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu, maka para malaikat turun kepada orang-orang itu kemudian mengatakan, alla takhafu, janganlah engkau takut, wa la tahzanu, janganlah engkau bersedih, wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun, dan berbanggalah, berbahagialah, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah untukmu. Masya Allah. Saya masih ingat ketika di pondok ada sebuah syairan, haitsu matastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Saya yakin Bapak Ibu semua juga masih hafal, haitsu matastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Ketika seseorang itu melakukan sesuatu dengan istiqomah, haitsu matastaqim yuqaddir lakallah, maka Allah akan memberikan takdir, memberikan kepastian kepadamu, najahan fi ghabiril azmani, sebuah kemenangan, sebuah keberuntungan, sebuah kebahagiaan di masa depan. Masya Allah. Ini sebuah zikir yang syarat dengan makna, dengan penuh arti. Kemudian jangan lupa para pemuda-pemudi, para remaja-remaja Islami, jangan lupa ada sebuah syair mengatakan seperti ini, hayatul fata bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidzatih. Seorang pemuda, seorang remaja bisa disebut hidup, bisa disebut ada, artinya diperhitungkan kehidupannya, diperhitungkan hidupnya. Idza lam, ketika dia memiliki dua, yaitu apa? Bil ilmi wat tuqa, ketika dia punya ilmu, dan yang kedua ketika dia memiliki takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Idza lam yakuna la'tibara lidzati, ketika ada seorang pemuda, dia merasa masih muda, tapi kok dua hal tidak ada dalam diri pemuda itu. Dia tidak punya ilmu, dia juga tidak memiliki rasa takwa atau takut kepada Allah, la'tibara lidzati, maka keadaan atau adanya pemuda itu dianggap tidak ada. Artinya wujuduhu ka'adamihi, adanya tidak ada, apalagi tidak ada, sama sekali tidak ada. Mungkin itu dulu sedikit yang saya sampaikan. Jika ada kekhilafan, kekurangan, mohon dimaafkan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.